Usai cek sound dan bertemu para warga Indonesia di gedung KBRI Singapura, Jupe pun tak lupa mempersiapkan segala keperluannya sebelum naik ke atas panggung. Ini alat-alat makeup aku buat besok perang. Ini alat makeup, ya. Aku bawa ini, pakai ini, yang merah ini, ya. Ini kan seksi nih, nggak pakai celana pendek. Sholat gitu. Jadi Kita juga sini di kamar. kita juga demen sama anak kecil. Kalau planning sih pengennya sih 2 cukup gitu. Itu juga kita pengennya jedanya yang jauh banget. Misalnya sekarang punya anak, ntar anak keduanya kalau bisa sih 5-6 tahun kemudian baru punya adik gitu. Nggak mau buru-buru juga. Aku maunya cowok. Aku maunya cewek. Pada hari raya Lebaran yang lalu pun, Daus menyempatkan diri mengunjungi keponakan Yuni ke Tanjung Priok. Daus memang tak pernah sanggup menutupi rasa rindunya untuk segera bisa menimang seorang bayi. Harinya minta gendong dong. Enggak. Ya Allah, turun berat besok. Ya Allah, turun berat anak gua. Ini batu. Aduh, ya Allah. Ini batu. Daus nggak kuat. Om Daus payah nggak kuat gendong aku. Ya, kan nangis. Oh ya, Man. Ayah, ucu nah. Emang baik. Ih, ini tuh hitung-hitung training juga. Nanti kalau misalnya udah punya anak, jadi nggak kaget. Gitu sekalian latih. Syukurlah doa dan harapan Daus akhirnya didengar sang pemberi kehidupan. Dan Daus pun kian sumringah setelah mengetahui jenis kelamin bayinya adalah laki-laki. Berhubung kemarin udah kelihatan ada belalainya. Ada belalainya. Alhamdulillah gitu kan doa. Aku selama ini diijabah sama Allah. Dan doa juga dari pemirsa yang ada di rumah. Oh, dia benar-benar pengen yang terbaik gitu buat anaknya. Kita ke dokter spesialis kayak gitu. Sayangnya di tengah bunga-bunga kebahagiaan itu, ada saja cobaan yang datang menerpa. Yuni disebut-sebut sudah berbadan 2 sebelum menikah dengan Daus. Pokoknya kalau yang buruk-buruk itu Ambil hikmahnya aja. yang namanya Daus itu kan public figure. Wajar ya kalau jadi bahan omongan orang. Apalagi aku juga nikah sama Daus juga nggak sedikit orang yang ngomongin negatif ya. Tapi ya semuanya kita anggap pelajaran lah ya biar kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Anggap aja itu suatu kerikil rumah tangga kita. Setiap manusia kan mempunyai hak, ya kan? Ya udah. Manusia kan tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Untunglah Yuni dan Daus tak terpancing dengan tudingan miring tersebut. Keduanya justru kian kompak dan saling mencintai satu sama lain. Bagi Yuni, Daus adalah pria sempurna yang ia dapatkan dalam kehidupannya. Sebaliknya bagi Daus, Yuni adalah si jantung hati yang sudah lama ia cari. Kini cinta itu terasa kian sempurna. Yuni dan Daus sudah membulatkan tekad akan terus saling mencintai. Sebagai calon orang tua, mereka berharap bisa mempersiapkan diri untuk bisa menjadi ayah ibu yang baik bagi anak mereka nantinya. Insya Allah mudah-mudahan normal. Doain ya pemirsa normal ya. Teman nanti kalau misalnya punya anak nggak mau terlalu jadi orang tua yang ortodok ya, biarin semaunya dia aja. Kita sih tinggal ngawasin aja. Tidak terlalu yang protektif. Orang tua yang protektif yang protektif itu wajar tapi nggak boleh over. Seperti Yunita, Julia Perez pun sedang berbunga-bunga, namun bukan karena dirinya sedang berbadan 2. Jupe bahagia karena bisa tampil di Singapura bersama beberapa artis dari Indonesia. Seperti apa aksi Jupe dan kawan-kawan di negeri tetangga?
Julia Perez menggoyang Singapura. Beberapa hari lalu bersama beberapa artis ibu kota seperti Bertrand Antolin, Jonathan Frizzy, Indra Bruggman dan yang lainnya, Juppe tampil dengan goyangan khasnya di Singapura. Julia Perez menggoyang Singapura. Ya, beberapa waktu lalu bersama Afgan, Jonathan Frizzy, Bertrand Antolin, Indra Bruggman dan beberapa artis ibu kota lainnya, Juppe terbang ke Singapura guna menghibur para warga Indonesia yang berdomisili di negeri kepala singa tersebut. Assalamualaikum semuanya. Kita jalan-jalan ke Singapura. Sudah di sini nih, udah lewatin pemeriksaan. Nggak tahu saya bunyi. Mungkin ada baut-baut yang belum saya kendorkan, kencengkan. Tapi bersyukurlah. Ternyata bukan apa-apa. Ini cuma jaketnya nih ada besinya sedikit. Jadi kita langsung menuju ke studio rekaman. Bukan. Terminal. Kedatangan Juppe dan rombongan ke Singapura rupanya untuk memenuhi undangan KBRI Singapura untuk mengisi acara Panggung Gembira. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menuju kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk melakukan ramah tamah serta cek sound. Usai cek sound dan bertemu para warga Indonesia di gedung KBRI Singapura, Juppe pun tak lupa mempersiapkan segala keperluannya sebelum naik ke atas panggung. Ini alat-alat makeup aku. Buat besok perang. Ini alat makeup. Ya. Aku bawa ini. Pakai ini, yang merah ini. Ya. Ini kan seksi nih. Udah pakai celana pendek, kemana-mana. Sepatu, ini sepatu kebangsaan nih. Aku selalu pakai sepatu ini. Ini aku suka banget. Tinggi, tapi ininya kuat nih. Aku punya merah, biru, semua warna aku punya. Karena aku suka banget ini. Sangat efektif sekali itu untuk show. Ini memang sepatu andalan. Selalu aku pakai ini, nggak tahu aku suka banget. Biarin dia orang mau ngomong apa, tapi aku suka. Meriah dan heboh, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan suasana panggung hiburan Juppe dan rombongan di Singapura. Di depan puluhan ribu pasang mata, Juppe CS tampil memukau dengan gaya khas masing-masing. Asik nih, begini nih. Pasti kita seneng dong ya, dicium, terus mereka juga goyang. Sayang, berarti kita disayang ya kan. Kalau kita nggak disayang berarti kita sambit. Kalau kita dipeluk, dicium berarti mereka sayang sama kita dan kita sangat bersyukur. Kita diundang di sini acaranya sukses ya kan. Kita dipeluk cium, coba kalau sambit. Nangis. Lebih seneng lagi, mereka kita ngapain aja ketawa, bahagia, itu seneng banget. Buat aku itu satu hal yang nggak ada taranya deh ya. Kehadiran Juppe dan kawan-kawan di Singapura ini nyatanya mampu mengurangi kerinduan para warga Indonesia akan tanah air yang memang telah lama ditinggalkannya tersebut. Ya, seneng banget, antusiasnya tadi luar biasa. Terus dan masanya emang banyak banget. Yang paling saya excited antusiasmenya sih luar biasa. Saya nggak nyangka.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.